Amel, tulisin Wah, 4 hal yang membuat Amel tuh ngerasa susah gitu, susah menjalani hari-hari tuh kayak tadi kan banyak tugas, kendala-kendalanya ini, terus 4 hal yang pengen Amel lakuin. Berarti di samping struggle aku pengen ngelakuin apa? Enggak, kayak misalnya di sini dulu 4 hal yang struggle Amel, ini 4 hal yang mau dilakuin Amel. Yang pertama nih, kesulitan mengatur waktu. Kayak tadi kan permasalahan yang Amel ceritain gitu ya. Kira-kira nih, hal apa yang membuat Amel tuh susah gitu mengatur waktu? Struggle dalam hal-hal produktif. Aku pengen tahu dulu makna produktif menurut Amel tuh gimana sih? Produktif itu berarti kita ya tetap mengusahakan untuk aktif, jangan pasif atau pokoknya melakukan suatu hal yang memang bermanfaat bagi diri kita gitu. Berarti biasanya kalau curhat tuh Amel misalnya ada masalahnya itu segini lah ya, 10 ini, tapi Amel cuma ceritain yang ininya aja gitu ya, nggak seluruh gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngerasa emang itu masalahnya itu perlu pendapat orang gitu, dan aku udah nggak bisa banget mendem ya, aku pasti bakalan milih orang buat cerita gitu. Kira-kira hal apa yang Amel banggakan gitu ketika aku 50% nih, berarti ada hal yang dibanggakan kan ya, hal yang berarti aku udah bisa manage waktu nih. Apa nih kira-kira? Ini hal-hal 3 hal yang paling Amel bisa banggain gitu. Ada gak hal yang, kan ini 50 nih, berarti kan ada 50% lainnya yang pengen dicapai gitu. Kira-kira perilaku apa yang ingin Amel ubah ataupun pengen Amel rutinin gitu? Hal produktif berarti yang ingin aku rutinin sih baca buku, literasi. Baca buku. Karena aku struggle banget ke distract mulu. Tapi pernah nyoba kan? Pernah nyoba gitu. Aku kalau misalkan kayak yang non fiksi itu cepet bisa gitu, tapi kalau misalkan yang yang fiksi ya, yang fiksi itu cepet. Kalau misalkan non fiksi ya gitu ke distract mulu, mungkin karena berat kali dan aku belum terbiasa. Jadi pengennya tuh terus produktif gitu ya. Tapi kan tadi kata Amel nih, produktif itu hal-hal yang Amel tuh bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Tapi aku pengen pendapat Amel gitu tentang kalau misalnya kamu tuh melakukan sesuatu tapi terus menerus dan kamu tuh nggak ngerasain manfaatnya gitu. Apakah itu bisa disebut produktif atau enggak gitu? Enggak dong. Kayak scroll. Aku sering banget ya, tapi ya manfaatnya mungkin ya ada informasi yang kita dapat, tapi enggak sebesar informasi yang mungkin ketika kita baca buku gitu, baca jurnal gitu kan beda. Berarti sebenarnya gak apa tahu kalau kita nggak terus-terusan produktif gitu. Karena Amel sendiri kan yang punya batasan kapan ngerasa produktif dan enggak gitu. Karena kan tadi juga weekdays kamu produktif, weekend berarti enggak gitu. Jadi sejauh ini Amel udah cukup baik gitu untuk memanage waktunya. Sekarang ketiga ya, yang ketiga, fokus atau bisa membaca buku tanpa ini. Kayak tadi ya, harus mencobanya dari yang lebih basic dulu aja gitu. Atau misalnya Amel tuh cari-cari buku dan tiba-tiba tertarik. Nah, coba hal yang menarik Amel itu baca dulu gitu. Atau ada pilihan sih, apakah Amel mau ngebaca hal yang Amel sukai atau mau Amel baca hal yang Amel tertarik gitu. Kan suka sama tertarik itu beda ya. Tapi pernah nih aku tertarik sama buku. Ada pokoknya buku Islami gitu, sejarah kan. Pokoknya kayak dari judulnya aja aku tertarik, tapi ketika aku lihat baca bukunya bahasanya berat banget gitu. Jadi sekarang sampai sekarang gak dilanjut lagi gitu. Gak apa-apa, gak usah apa ya, emang sih harus ini kayak mematok ini kayak aku harus baca ini 1 hari, 2 hari gitu. Tapi kamu gak usah memaksakan diri sendiri gitu. Karena kan kamu sendiri yang tahu kapasitas kamu gitu. Jadi kalau kamu mau baca buku terus pengen ngasih waktu banyak gitu, misalnya gini aja,
pakai hal-hal atau jarak waktu yang singkat-singkat aja. Misalnya dalam 1 jam mau 1 lembar, 2 jam 4 lembar. Jadi dari kecil naik gitu. Biasa Ya, biasa biar walaupun berat kamu bisa mencerna gitu. Gak langsung brek gitu ya. Karena hamil biasanya brek gitu kan. Jadi ngerasanya terbebani gitu. Padahal sejauh ini yang aku lihat Amel juga udah cukup memanage waktunya, cukup bisa produktivitasnya juga stabil gitu. Jadi kita coba aja kayak gitu. Jadi lakukan hal-hal kecil dulu aja. Ruang dimana Amel tuh bisa ngerilis emosi gitu. Jadi mungkin nanti lebih dipertimbangkan lagi apakah akan menulis, bercerita, atau memendam gitu. Tapi sebaiknya kalau punya masalah itu diusahakan untuk dikeluarkan, entah itu dengan menulis, entah itu dengan bercerita, karena atau nanti ekspresi nangis karena itu bisa, kalau misalnya terus-terusan dipendam, itu tuh bisa aja ke hal-hal yang gak Amel inginkan gitu. Entah itu ada penyakitnya tuh bisa penyakit ke mental ataupun ke fisik gitu. Karena pikiran tuh mempengaruhi gitu, semuanya perasaan juga mempengaruhi. Jadi Amel tulis dan amati nih. Menurut Amel lebih baik Amel tuh memberikan energi Amel tuh full di mana? Apakah di mendesak penting atau mendesak tidak penting, atau di mendesak tidak mendesak penting, mendesak tidak penting, tidak mendesak penting, dan tidak mendesak tidak penting.